Ya, di bulan Desember ini kita bisa mengekspektasikan banyak hal menarik yang akan terjadi di pasar keuangan, terutama untuk IHSG. Kalau kita ingat sekitar seminggu lalu ketika kita memulai hari Senin, IHSG itu masih berada di level 7.000. Pada Sobat Cuan masih ingat tiba-tiba ada penguatan yang drastis di hari Selasa dan Rabunya di kisaran 2-1%. Dan kalau kita amati hari ini, bahkan IHSG kembali lagi ke level psikologis 7.400 dengan penguatan hampir 0,7% ke atas. Dan ini quite unexpected, berada di level 7.400 hanya dalam jangka waktu sekitar 5 hari perdagangan saja. Kita tahu di beberapa bulan lalu atau di pekan-pekan November sepertinya sudah menjadi hari yang begitu berat untuk IHSG, tapi secara historikal memang Desember itu salah satu bulan yang begitu baik bagi pelaku pasar dan juga Sobat Cuan CNBC Indonesia untuk meraup untung dari IHSG dan pasar keuangan dengan sentimen-sentimen seperti Santa Claus Rally, lalu juga window dressing dan lain-lainnya. Ada banyak durian runtuh untuk IHSG di akhir tahun. Di kesempatan ini kita akan bahas langsung seperti apa kira-kira durian runtuhnya di bulan Desember. Kita akan mulai di slide pertama. Apa itu sebenarnya definisi dari window dressing? Seperti yang sempat disampaikan oleh rekan saya, window dressing ini adalah suatu praktik yang dilakukan oleh manajer investasi atau perusahaan atau lembaga investasi untuk memperindah ya laporan keuangan mereka, terutama menjelang akhir periode pelaporan. Ini think of it seperti etalase toko gitu ya. Ketika akhir tahun mau tutup toko, mau melihat seperti apa kinerja toko, etalasenya diperbaiki, saham-sahamnya dipercantik, saham-saham yang kurang beneficial, yang kurang profitable dibuang, di cut loss, saham-saham yang bagus ditambah, dan itu memberikan semerbak penampilan yang baik untuk portofolio-portofolio yang dikelola oleh suatu manajer investasi. Maka dari itu dengan adanya window dressing dan manajemen melakukan rearrangement dari portofolio saham-saham ini, seakan-akan IHSG dan juga portofolio saham itu mengalami moncer yang luar biasa, alias kita bisa ekspektasikan untuk IHSG sendiri bisa mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ini sudah terasa ya di baru hari ke-9 di bulan Desember ini. Kita masih nantikan kira-kira penguatannya sampai minggu keempat, tapi sepertinya sih so far going good dengan hari ini IHSG sudah berada di level 7.400. Yang penting kita tahu dulu definisinya kira-kira window dressing apa. Nah, selanjutnya saya juga akan berikan informasi kepada Anda. Kira-kira apa sebenarnya tujuan dari window dressing ini? Kita bisa lihat di informasinya di slide selanjutnya. Tujuan window dressing itu sebenarnya secara simpel adalah seperti memperbaiki etalase barang-barang yang dijual. Jadi manajer investasi membuat kinerja portofolio mereka terlihat menjanjikan bagi manajer investasi dengan mempercantik laporan keuangan bagi perusahaan atau emiten dan mengatur kembali tatanan portofolio mereka. Fenomena ini umumnya terjadi pada akhir tahun, terutama pada Desember atau awal tahun seperti di Januari. Ada juga Santa Claus Rally yang mungkin akan berlanjut sampai Januari Effect di hari-hari pertama gitu ya, di tahun-tahun baru. Masih dalam euforia liburan di mana orang lebih memilih untuk membeli saham yang menguntungkan dan lain-lain. Jadi memang kesinambungan antara window dressing dan Santa Claus Rally ini memberikan efek yang positif terhadap pasar keuangan dan tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Kita akan lihat bersama di slide berikutnya ada data historis yang akan saya sajikan bahwa window dressing dan Santa Claus Rally ini memberikan dampak yang luar biasa baik untuk pasar keuangan tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Kita lihat bersama. Di slide berikutnya ya, kita akan pantau secara historikal. Saya ambil 15 tahun belakang khusus untuk bursa utama Amerika Serikat Wall Street. Ini sebagai data saja. Window dressing itu di Amerika Serikat tercermin dalam performa 2 bulan terakhir dan selalu di penghujung tahun. Rata-rata 15 tahun terakhir untuk bulan November dan Desember di bursa utama Wall Street itu selalu berada di zona hijau alias positif dan mengalami penguatan. Kurang lebih sama apa yang terjadi di Amerika Serikat dan IHSG. Di IHSG sendiri 15 tahun terakhir rata-rata kinerja IHSG di Desember dalam 15 tahun itu berada di average moving 3,61%. Yang tertinggi pada tahun 2008 di 9,17% penguatannya, dan di 2013 tepat 11 tahun lalu penguatan di 0,42%. Jadi memang secara historikal data berbicara seperti itu. Bulan Desember, akhir tahun, dan mungkin beberapa hari pertama di Januari itu menjadi waktu yang tepat gitu ya untuk manajer investasi mempercantik portofolio mereka. Dan buat Sobat Cuan yang sudah lama nabung dari beberapa bulan atau minggu belakangan, ini saatnya untuk meraup untung dari pasar keuangan atau pasar ekuitas. Kita lihat bersama ya.
Ini ditarik dari tahun 2007, mungkin data terakhirnya dari 2022, di mana kalau kita bisa lihat di sini, di bulan Desember performanya begitu baik selama 15 tahun terakhir, selalu hijau, selalu menguntungkan di bulan Desember, dengan penguntungan paling banyak itu memiliki raup cuan positif 9,17% di bulan Desember pada tahun 2008. Dan tadi kalau kita lihat pada tahun 2023 di sini belum masuk datanya, ada peningkatan di 0,4%. Cuman kalau kita bisa lihat di sini, performa yang begitu menarik ini sangat drastis karena memang hanya Desember saja bulan yang mengalami hijau, mengalami positif penguatan untuk IHSG secara historikal 15 tahun. No wonder juga kita bisa mengekspektasikan di tahun 2024 ini kita harapkan IHSG akan tetap moncer, penguatannya bisa baik dan tentunya bisa meraup cuan dari memiliki investasi di ekuitas atau pasar saham. Kita lihat di slide berikutnya. Sekarang tentunya Sobat Cuan bertanya, kira-kira mengapa sih manajer investasi melakukan window dressing? Pertama adalah menutup kerugian investasi. Jadi menutup kerugian investasi ini contohnya manajer investasi melihat adakah portofolio investasi mereka yang tidak begitu menguntungkan hingga pada akhir kuartal. Maka para investor akan melepas instrumen investasi yang kurang menguntungkan, lalu diakuisisi saham-saham yang diproyeksikan akan mampu memberikan keuntungan dalam jangka pendek untuk memperbaiki portofolio saham yang mereka kelola. Kedua adalah strategi penghindaran dari pajak. Manajer investasi itu juga berpikir ya, gimana caranya menjual rugi beberapa saham sebagai strategi untuk menghindari pajak di akhir tahun. Setelah itu manajer investasi akan memberikan atau menaruh beberapa saham-saham blue chip untuk menutup kerugian atas penjualan saham yang rugi tersebut. Lalu ada juga beragam tujuan yang utamanya adalah meningkatkan performa kinerja portofolio investasi seperti yang tadi sudah disampaikan. Jadi besar kerugian dan juga keuntungan yang diperoleh dari hasil portofolio investasi akan sangat berpengaruh tentunya terhadap penilaian si kinerja manajer investasi tersebut. Maka dari itu manajer investasi tentunya berlomba-lomba dan berusaha agar portofolio investasi mereka memiliki kinerja yang baik, terlihat lebih baik dan juga memberikan cuan yang baik untuk para nasabahnya.